Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Padilla dengan NIM 2403141010. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat komunikasi. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu filsafat? Filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang berusaha memahami dan mencari hakikat kebenaran, realitas pengetahuan, nilai dan makna hidup melalui proses berpikir yang rasional, kritis, dan mendalam. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Cinta, sophia, kebijaksanaan. Selanjutnya, apa itu filsafat komunikasi? Filsafat komunikasi adalah cinta akan kebijaksanaan dalam memahami proses komunikasi secara lebih mendalam dan mendasar. Jadi, bukan cuma soal ngomong biar nyambung, tetapi lebih ke arah memahami makna dan tujuan, bahkan etika dari komunikasi itu sendiri. Menurut Plato, filsafat komunikasi adalah pendapat yang benar, harus melalui diskusi, kritis, dan penjelasan. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat komunikasi adalah syarat kebenaran suatu ilmu orang yang mengatakan harus mempunyai ilmu. Filsafat komunikasi adalah suatu bentuk pencarian dan penyampaian kebenaran komunikator kepada komunikan yang berlangsung melalui berbagai proses. Berikut macam-macam proses komunikasi. Yang pertama, karakteristik, adanya tujuan atau proses. Yang kedua, tujuan, harus ada timbal balik atau yang disebut juga feedback. Yang ketiga, ada kooperatif, menghargai, adanya objek perhatian. Yang keempat, ada simbol untuk mempertegas komunikasi verbal. Yang kelima, ada transisional, yaitu ada yang menerima dan memberi. Yang keempat, ada space and time, yaitu orang yang menyampaikan komunikasi harus dibatasi dengan ruang dan waktu. Selanjutnya, apa itu sejarah filsafat komunikasi? Sejarah komunikasi dalam filsafat menggambarkan evolusi pemikiran manusia mengenai esensi komunikasi, mulai dari masa kuno hingga era kontemporer. Filsafat komunikasi mengkaji berbagai bahasa, simbol, dan tanda digunakan untuk membangun makna, serta bagaimana proses komunikasi memengaruhi cara manusia memahami diri, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Bidang ini juga membahas dimensi etika dalam praktik berkomunikasi. Perkembangannya dipengaruhi oleh pemikiran filsuf-filsuf Yunani, seni berbicara di era Romawi, serta kemajuan dalam kajian komunikasi modern. Adapun usul-usul filsafat dapat ditelusuri ke zaman Yunani kuno, di mana tokoh-tokoh seperti Thales dan Socrates mulai mempertanyakan prinsip dasar alam dan eksistensi manusia. Filsafat kemudian berkembang melalui sejumlah era besar, mulai dari masa klasik, Yunani, abad pertengahan hingga zaman modern. Dengan kontribusi penting dari pemikiran seperti Plato, Aristoteles, dan Rene Descartes, seiring waktu filsafat terbagi menjadi berbagai cabang utama seperti etika, metafisika, epistemologi, dan filsafat politik, yang semuanya turut mempengaruhi cara berpikir manusia tentang komunikasi dan makna hidup. Selanjutnya, apa itu filsafat India? Filsafat India merupakan tradisi pemikiran yang kaya dan mendalam, yang mencakup berbagai aliran, baik yang menerima otoritas kitab, Veda, atau yang disebut Astika, maupun yang menolaknya, Nastika, seperti Buddhisme dan Jainisme. Fokus utama filsafat India adalah pencarian kebenaran sejati dan pembebasan, moksha, dari siklus kelahiran dan kematian, samsara, melalui pemahaman yang karma, dharma, dan hakikat diri. Aliran-aliran seperti Nyaya menekankan logika dan epistemologi, sementara Pendeta mengeksplorasi hubungan antara diri dan realitas tertinggi, Brahman. Berbeda dari filsafat barat, yang seiring bersifat spekulatif atau teoritis, filsafat India bersifat spiritual dan praktis, bertujuan membimbing manusia menuju pencerahan dan kedamaian. Selanjutnya, apa itu filsafat Cina?
Filsafat Cina adalah tradisi pemikiran yang menekankan harmoni, etika, dan keteraturan sosial. Tokoh utamanya seperti Konfusius dan Laozi membawa ajaran tentang hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Dibanding filsafat Barat, filsafat Cina lebih fokus pada praktik hidup dan moral sehari-hari. Harmoni memerlukan keseimbangan antara dua ekstrim seperti manusia dan manusia. Manusia memiliki harmoni harus bijaksana. Toleransi keterbukaan pendapat berkomunikasi, harus menghargai pendapat. Adanya kemanusiaan mempunyai keilmuan, orang pintar akan dihargai. Antropocentri, kajian pusat kebenaran dan keilmuan. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam dan mencoba memahami realitas, eksistensi, dan nilai-nilai melalui pendekatan rasional yang berpijak pada ajaran Islam. Ia merupakan hasil interaksi antara pemikiran filsafat Yunani, Persia, dan India dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Prinsip Islam tidak sekadar meniru filsafat Yunani, tetapi mengislamkan dan mengembangkan gagasan-gagasan tersebut dalam kerangka teologis Islam. Filsafat Islam mencakup pembahasan metafisika, etika, logika, epistemologi, kosmologi, dan politik. Tetapi, dari perspektif yang selaras dengan wahyu Islam. Filsafat timbulnya karena pemikiran rasional. Kedudukan akan berada paling tinggi, dia tidak tunduk secara harfiah kepada siapapun. Akal menunjukkan kekuatan manusia semakin seseorang mempunyai kedewasaan dan berpikir akan tersampaikan pesan tersebut. Selanjutnya ada filsafat barat. Filsafat barat atau Western philosophy merujuk pada tradisi pemikiran yang berkembang di dunia barat, khususnya di wilayah Eropa dan Amerika. Sejak zaman Yunani kuno hingga era modern, tradisi ini berfokus pada usaha rasional dan kritis untuk memahami berbagai aspek kehidupan seperti eksistensi, pengetahuan, moralitas, logika, dan masyarakat. Dimulai dari pemikiran para filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsafat Barat terus berkembang melalui berbagai periode sejarah termasuk abad pertengahan, modern dan kontemporer dengan melahirkan beragam aliran seperti rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, hingga postmodernisme. Filsafat Barat dikenal dengan pendekatannya yang sistematis, logis, dan reflektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang manusia dan dunia. Selanjutnya mengenai studi filsafat komunikasi. Stephen W. Littlejohn membuka komunikasi melalui buku karangannya yang berjudul Theories of Human Communication. Stephen W. Littlejohn membahas komunikasi tidak hanya sebagai pertukaran pesan, tetapi sebagai proses yang membentuk makna realitas dan hubungan manusia melalui tradisi seperti fenomenologis, sosikultural, dan kritis. Littlejohn menunjukkan bahwa komunikasi memiliki dimensi filsafat yang mendalam, yang berkaitan dengan eksistensi, identitas, dan kekuasaan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, isu-isu filsafat komunikasi. Timbulnya teori komunikasi karena adanya yang pertama, pengalaman. Yang kedua, karena adanya kebenaran yang pasti. Yang ketiga, proses untuk membuat kebenaran pasti. Itu ada 4. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah manusia yang mencari kebenaran yang baik. Yang kedua, empirisme adalah manusia yang berdasarkan pengalaman menimbulkan persepsi yang ada di pikiran mereka. Yang ketiga ada konstitutif, yaitu teori yang menciptakan kebenaran untuk manusia. Yang keempat yaitu konstruktif sosial, bahwa pengetahuan yang baik karena adanya interaktif sosial. Yang keempat, pemahaman dan pengetahuan ini dipahami secara terpisah, yaitu yang pertama aliran getalis. Pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak dapat dipisahkan dan harus menyatu. Yang kedua, aliran analis, yaitu proses kebenaran harus menyatu satu dengan yang lainnya. Yang kelima, ada pengetahuan itu harus eksplisif, bahwa menjelaskan pesan itu harus secara jelas. Yang kedua ada isu ontologi. Isu ontologi terbagi menjadi 2. Yang pertama hakikat, yaitu yang pertama golongan determinis, reaktif, pasif. Yang kedua golongan pragmatis, aktif.
Satu, determis. Determis adalah perilaku manusia yang mempunyai respon aktif dan pasif. Yang kedua, pragmatis adalah tujuan bahwa makhluk itu memutuskan komunikasi aktif. Yang ketiga, reaktif adalah langsung berkomunikasi, tidak ada hambatannya. Yang keempat, pasif adalah orang yang tidak mau berkomunikasi. Yang kelima, aktif adalah orang yang aktif berkomunikasi. Kita juga harus aktif kepada mereka. Yang ketiga ada perilaku manusia. Perilaku terbagi menjadi dua. Yang pertama, temperamen. Temperamen adalah sikap manusia yang berubah-ubah. Yang kedua, permanen adalah sikap manusia yang konsisten saat berbicara. Sikap manusia yang tidak bisa berubah-ubah. Yang ketiga ada manusia bersifat sosial. Maksudnya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan orang lain. Yang keempat ada konteks berkomunikasi melihat faktor. Yang pertama, universal, secara umum mampu berkomunikasi baik verbal ataupun non-verbal. Yang kedua ada situasional, yaitu berkomunikasi karena situasi dengan hal-hal tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada isu aksiologi. Isu aksiologi berkaitan dengan nilai dan komunikasi yang ada terkait fakta dan nyata. Teori bersifat aksiologi. Ada dua, yaitu nilai dan tidak nilai. Nilai adalah bebas dari nilai, mampu berkomunikasi dengan siapa saja. Yang kedua, tidak nilai adalah komunikasi tanpa nilai yang menimbulkan keterpaksaan berkomunikasi hingga tidak bebas nilai. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.